Halo Sobat Belajar, dengan Kak Mega di sini. Udah tahu ya kalau ada kakak di kamera ini nih, kira-kira kita mau belajar apa? Ya, kalau ada kakak berarti kita akan belajar tentang ekonomi nih. Nah, ekonomi dan belajar tentang duit, kayak gitu ya. Kayak it's economy time, waktunya ekonomi nih. Nah, sebelum belajar, kakak mau cerita sedikit nih sama Sobat Belajar di rumah. Pengalaman kakak mengunjungi 2 tempat nih, yaitu Aceh sama Jogja. Nah, kakak mau sharing-sharing nih sama Sobat Belajar di rumah mengenai pengalaman kakak mengunjungi 2 tempat tersebut, dan kakak bisa bilang pengalaman itu merupakan pengalaman yang mengesankan. Kenapa? Karena akhirnya kakak tuh menemukan something new gitu ketika kakak berkunjung ke 2 tempat tersebut gitu. Kenapa? Karena di 2 tempat tersebut tuh banyak banget loh potensi-potensi lokal yang bisa benar-benar bikin kakak takjub gitu, dan gak kakak temuin di Jakarta. Karena setiap daerah itu pasti punya ciri khasnya masing-masing ya Sobat Belajar. Nah, ngomong-ngomong soal jalan-jalan atau rekreasi, pasti nggak afdol nih ya rasanya kalau kita tuh nggak mengunjungi tempat wisatanya. Nah, di tempat wisata itu pasti punya banyak potensi-potensi gitu ya dari daerah-daerah tersebut. Nah, contohnya Bali punya potensi pantai kayak gitu dengan keindahan pantainya, terus tadi Jogja dengan keindahan atau kekayaan tradisinya dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, akhirnya potensi-potensi tersebut bisa memberikan keunggulan terhadap tempat wisatanya, sehingga bisa mendatangkan nih turis-turis, nggak hanya dari turis domestik tapi dari mancanegara. Coba bayangin Sobat Belajar, kalau ada bule nih datang ke Indonesia terus berkunjung ke salah satu tempat wisata yang ada di Indonesia, dan bule tersebut tuh ngerasa puas, bahkan tuh amazed banget gitu sama kekayaan yang ada di Indonesia. Kemudian nanti informasi yang dia dapatkan dia sebarluaskan lagi nih sama kerabat-kerabatnya di sana, yang akhirnya bisa mendatangkan banyaknya lagi turis-turis mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Itu kan memberikan kabar yang gembira dan dampak yang sangat positif ya untuk Indonesia sendiri. Nah, kalau itu dampak untuk Indonesia, kemudian gimana nih dampak atau manfaat yang bisa dirasakan oleh penduduk sekitar gitu. Misalkan kayak kakak waktu itu pernah berkunjung ke Aceh, terus mengunjungi salah satu tempat wisatanya yaitu Museum Tsunami kayak gitu. Terus kalau di Jogja itu ada Candi Prambanan ya, dan ada pantai-pantai di Jogja yang bisa dikunjungi kayak gitu. Nah, Sobat Belajar coba deh perhatiin kalau Sobat Belajar pergi ke tempat wisata tersebut, terus perhatiin juga petugas-petugasnya atau orang-orang yang bekerja di tempat wisata tersebut. Siapa sih itu? Orang-orang tersebut pasti orang-orang daerah tersebut, orang-orang daerah sekitar ya gitu. Maksudnya orang-orang yang tinggal di daerah Jogja atau Bali gitu. Nah, kenapa? Pasti kan ketika pemerintah membangun tempat wisata, hal yang pertama harus diperhatikan oleh pemerintah itu kan warga sekitarnya ya. Akhirnya nanti pemerintah memberikan manfaat kepada warga sekitar dulu nih gitu. Nah, contoh manfaatnya itu tadi, pemerintah membuka lapangan kerja kepada warga sekitar dan membuka kesempatan kepada warga sekitar untuk bareng-bareng menyukseskan atau bareng-bareng mendukung gitu, membawa dampak positif kepada tempat wisata tersebut. Nah, selain dari lahan pekerjaan tadi, ternyata masih banyak loh dampak positif atau manfaat yang dirasakan oleh warga-warga daerah yang daerah-daerah tersebut tuh terdapat tempat wisatanya. Penasaran guys Sobat Belajar, apa aja nih manfaat yang dirasakan oleh warga daerah tersebut? Nah, simak penjelasannya sampai akhir ya, karena kita akan belajar mengenai materi yang masih bersinggungan dengan tadi tuh manfaat yang dirasakan oleh warga daerah apabila terdapat tempat wisata di sekitarnya. Oke Sobat Belajar, simak penjelasan sampai akhir, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar. Nah, di sini kakak punya judul. Sebelum masuk tempat wisata, jangan lupa beli tiket dulu ya. Nah, ini judul ini, dan tadi di depan ya, di awal udah kakak bahas mengenai tempat-tempat wisata. Ini ada erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Nah, materi yang akan kita bahas di sini yaitu perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kakak next slide ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kakak mau seperti biasa nih, mau kasih semangat dulu ke Sobat Belajar di rumah supaya belajarnya lebih semangat dan lebih giat lagi. Ada quotes dari Bertrand Russell, bunyinya,
Hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Mantap banget ya. Jadi cinta di sini yang dimaksud tuh rasa senang atau mungkin ya itu ya, rasa senang dan apapun yang akhirnya mendorong kita untuk semangat menjalani hidup. Nah, terus dipandu sama ilmu pengetahuan. Jangan lupa, ilmu pengetahuan itu aspek yang sangat-sangat penting ketika kita menjalani hidup. Kita tuh kalau nggak ada ilmu pengetahuan tuh kayak ada yang kurang gitu ya kalau berjalan di dunia atau di bumi ini. Nah, tadi udah ada kata-kata semangat dari kakak. Sekarang kita akan lanjut masuk ke materi Sobat Belajar. Sebelumnya kakak mau kenalin dulu nih sama berbagai macam pungutan resmi, khususnya yang ada di Indonesia, kayak gitu. Nah, ini ada 4 pungutan resmi yang ada di Indonesia. Ada cukai, ada retribusi, ada bea masuk, dan ada sumbangan. Nah, sebelumnya kakak mau ngasih tahu apa sih maksud dari pungutan resmi. Jadi, pungutan resmi itu yaitu pungutan atau biaya yang harus dibayar gitu oleh warga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, pungutan itu dikeluarkan atau ditetapkan kebijakannya oleh pemerintah gitu. Nah, ini ada keempatnya, cukai. Nah, mungkin Sobat Belajar ini pernah tahu ya kalau misalkan kita kalau beli rokok gitu, atau misalkan Sobat Belajar ke warung beliin ayah atau kakak atau abangnya gitu rokok. Nah, itu rokok itu merupakan salah satu barang yang kena cukai gitu Sobat Belajar. Nah, selain rokok ada apa lagi? Selain rokok itu juga ada barang yang kena cukai itu yaitu penjualan minuman-minuman beralkohol kayak gitu. Nah, itu merupakan barang-barang yang kena cukai. Sementara untuk retribusi, nah retribusi itu pengenaan pungutan resmi yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah nih. Nah, kemudian kalau bea masuk itu biasanya nih kalau kita melakukan kegiatan impor atau beli-beli barang dari luar negeri. Nah, ini ketika barangnya sampai di Indonesia, nanti akan dikenakan pungutan resmi oleh negara, yaitu berupa bea masuk. Makanya kenapa ketika kita beli barang impor nih Sobat Belajar, harganya lebih mahal, karena itu dia sudah ditetapkan bea masuknya nih sama pemerintah ketika barang itu sampai di Indonesia. Biasanya yang menetapkan bea masuknya itu tuh ini ya, bea cukai yang ada di bandara kayak gitu. Nanti tuh dia juga sambil ngecek-ngecek nih kira-kira ada nggak sih barang terlarang yang sampai atau yang datang dari luar negeri ke Indonesia gitu. Nah, tujuannya itu ya untuk mengecek atau memilah-milah sekiranya ada nggak sih barang-barang terlarang yang sebenarnya nggak boleh diperjualbelikan tapi ternyata diperjualbelikan. Nah, itu nanti kan namanya jadinya ilegal ya, penjualan ilegal. Ada sanksi tersendiri nih untuk penjualan ilegal tersebut. Selanjutnya ada sumbangan. Nah, sumbangan mungkin Sobat Belajar sering banget dengar kata sumbangan. Nah, sumbangan itu merupakan nih bagian dari pungutan resmi yang yang dibebankan dari pemerintah ke masyarakat kayak gitu. Nah, kemudian kita akan bahas retribusi nih Sobat Belajar. Pertama, di sini ada jenis-jenis retribusi. Retribusi di sini ada 3 jenis. Nah, kalau tadi kan ada banyak pungutan resminya, terus ada salah satunya retribusi. Nah, sekarang yang mau kita bahas di sini yaitu retribusi. Nah, retribusi ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada retribusi jasa umum, yang kedua ada retribusi jasa usaha, dan yang ketiga ada retribusi perizinan tertentu. Nah, masing-masingnya nanti akan kita jelaskan atau kakak akan bantu jelaskan di slide selanjutnya gitu ya Sobat Belajar. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenis retribusi ini nih, for your information aja ya. Tadi kan kakak udah jelasin di awal biasa retribusi ini itu dipungut atau dibebankan dari pemerintah daerah kepada warga kayak gitu. Nah, bedanya sama pajak tuh apa sih Kak? Nah, nanti ada perbedaan antara retribusi sama pajak gitu. Akan ada di slide selanjutnya yang akan kita bahas juga perbedaan antara retribusi sama pajak kayak gitu. Kan sama-sama ini ya, hal atau kewajiban gitu ya, sesuatu yang dibebankan gitu kepada masyarakat. Ternyata ada perbedaannya. Oke, langsung aja kita akan bahas masing-masing dari retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Nah, ini pertama-tama kakak akan menjelaskan mengenai retribusi jasa umum nih Sobat Belajar. Di sini ada 6 ya, berarti ada 6 kotak. Yang pertama retribusi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Nah, ini tuh contohnya kayak misalkan ketika Sobat Belajar pergi ke puskesmas gitu atau ke rumah sakit umum daerah gitu. Atau pendidikan di sini tuh biasanya kayak sekolah dasar negeri, SMP negeri, SMA negeri gitu ya. Sekolah-sekolah negeri yang punya pemerintah itu
ternyata ada retribusinya atau ada pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat gitu. Nah, contoh dari retribusi pelayanan kesehatan tuh apa, Kak? Nah, contohnya kalau retribusi pelayanan kesehatan nih, ketika kita masuk ke puskesmas biasanya kita dikenakan namanya biaya administrasi. Gitu ya. Jadi ini salah satu contoh dari retribusi untuk bidang pelayanan kesehatan kayak gitu. Nah, selanjutnya ada retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil. Nah, lagi-lagi biasanya ketika kita bikin KTP, kalau bikin KTP-nya mungkin kan gratis ya, tapi ketika misalkan KTP-nya rusak nih, KTP kakak rusak atau hilang dan kakak ingin bikin KTP lagi. Nah, biasanya juga ada nih pengenaan biaya retribusi terhadap ini biaya administrasi pembuatan cetak KTP ulang sama akta catatan sipil. Akta catatan sipil itu mencakup apa aja sih, Kak? Nah, di sini tuh ada akta lahir, terus sama ada akta kematian, nah, sama dan lain-lain. Jadi ini dua ini merupakan contoh dari akta catatan sipil, akta lahir sama akta kematian. Kan ketika mungkin sobat belajar punya salah satu kerabat yang meninggal gitu kan harus mengurus ya administrasi ke kelurahan. Nah, ini nanti akan keluar namanya dokumennya itu namanya akta kematian gitu sobat belajar. Nah, selanjutnya ada retribusi pelayanan pasar. Nah, retribusi pelayanan pasar ini biasanya dibebankan kepada pedagang-pedagang pasar. Nah, kalau di pasar itu ada kantor gitu, kantor di pasar ya. Di pasar itu, pasar tradisional tuh biasanya ada kantor. Nah, itu tuh nanti biasanya ada retribusi yang harus dibayarkan pedagang kepada petugas kantor tersebut secara rutin. Misalkan 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, kayak gitu, atau beberapa bulan sekali. Nah, itu retribusi itu harus dibayarkan oleh pedagang kepada pasar, petugas pasar. Tujuannya untuk apa sih? Biasanya retribusi pelayanan pasar ini dibebankan untuk misalkan biaya kebersihan ya. Sama biaya keamanan nih sobat belajar. Nah, ini jadi retribusi pelayanan pasar ini dibayarkan oleh pedagang untuk pengalokasiannya biaya kebersihan dan biaya keamanan. Selanjutnya ada retribusi pelayanan makam. Nah, tadi masih erat kaitannya sama kalau ada yang meninggal tadi ya. Pertama, kalau ada yang meninggal kan kita alurnya harus mengurus akta kematian ke kelurahan melalui RT dan RW. Kemudian ketika ingin memakamkan jenazah nih ke tempat pemakaman umum atau TPU ya. Nah, biasanya kan kita diberikan gitu atau dijelaskan kalau ada retribusi yang harus dibayarkan di awal nih ketika kita ingin memakamkan jenazah di tempat pemakaman umum itu, misalkan sejumlah berapa ribu atau berapa ratus ribu gitu. Kemudian itu retribusi awal. Nah, nantinya setiap bulannya atau misalkan setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan sekali, si keluarga dari almarhum tersebut juga harus membayarkan retribusi gitu, retribusi rutin setiap bulannya kepada petugas makam untuk pelayanan makam ini. Nah, lagi-lagi retribusi pelayanan makam ini nanti akan digunakan untuk biaya kebersihan. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada retribusi pelayanan sampah atau kebersihan. Nah, ini nih biasanya nih ya, kakak mau kasih info aja. Kan kita kalau di rumah kakak biasanya setiap 2 hari sekali gitu ada petugas kebersihan yang rajin mengambil gitu sampah yang ada di lingkungan RT. Nah, nantinya kita sebagai warga juga harus membayarkan retribusi pelayanan sampah atau kebersihannya ke petugas RT ataupun RW setempat. Nah, kalau kakak biasanya tuh rutinnya setiap 1 bulan sekali sobat belajar. Jadi satu kepala keluarga itu harus membayarkan retribusi sama 1 bulan sekali untuk biaya sampah atau kebersihan.
Nah, selanjutnya ada retribusi pelayanan parkir. Ini pasti udah nggak asing dan Sobat Belajar udah sering nemuin banget ya ketika kita pergi gitu ke suatu tempat atau misalkan ke mall atau kita pergi apa ya, kayak cuman ke kafe gitu. Nah, terus ada tuh di pinggir-pinggir jalannya itu parkir. Nah, terus petugas parkirnya itu pakai seragam kayak gitu. Nah, itu nanti uang parkir yang kita bayarkan itu masuk ke dalam retribusi pelayanan parkir gitu. Kalau di Jakarta contohnya itu ada di Jalan Sabang. Sobat Belajar, Jalan Sabang di daerah Tamrin. Nah, di sana tuh terkenal dengan pusat jajanan gitu. Kita nyebutnya pusat jajanan Sabang. Nah, di situ tuh ada banyak petugas parkir yang pakai seragam. Biasanya seragamnya tuh warna biru. Nah, itu tuh nanti uang parkir yang kita bayarkan ke petugas tersebut namanya tuh retribusi gitu, retribusi pelayanan parkir. Kayak gitu Sobat Belajar. Oke, tadi kita udah ngebahas retribusi jasa umum, kemudian kita akan bahas retribusi jasa usaha nih. Nah, usaha-usaha juga jasanya dikenakan retribusi ya. Yang pertama ada retribusi terminal. Nah, ini iuran gitu yang harus dibayarkan oleh PO bis, perusahaan-perusahaan bis gitu kepada pengelola terminal. Kemudian retribusi pemakaian kekayaan daerah. Nah, daerah kan pasti punya kekayaan ya gitu, misalkan kayak stadion ataupun tempat-tempat umum lainnya. Nah, nanti ketika kita sebagai warganya itu ingin menggunakan kekayaan daerah atau fasilitas-fasilitas umum di daerah tersebut, nah nanti akan dikenakan retribusi ini nih, gitu Sobat Belajar. Selanjutnya ada retribusi pasar grosir atau pertokoan. Kalau tadi pasar, kalau ini pasar grosir atau pertokoan. Kenapa Kak dibedain kedua macam ya? Kalau tadi pasar itu masuknya ke jasa umum, kenapa kalau pasar grosir atau pertokoan masuknya ke jasa usaha? Karena kalau pasar itu merupakan pasar yang dimiliki resmi oleh pemerintah kayak PD Jaya gitu, pasar dagang, pasar Jaya gitu maksudnya, itu kan perusahaan milik pemerintah ya, BUMN kayak gitu. Nah, makanya akhirnya dia masuk ke kategori retribusi jasa umum. Kemudian kalau pusat pertokoan atau grosir ini masuknya ke jasa usaha karena kan biasanya masing-masing grup yang punya pusat pertokoan gini atau ruko gitu kan ya masing-masing individu ya, makanya akhirnya nanti dikenakan retribusi jasa usaha. Selanjutnya ada retribusi tempat penginapan. Nah, penginapan kayak hotel atau villa, itu pengelolanya juga dikenakan retribusi oleh pemerintah. Selanjutnya ada retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Nah, ini sering banget kita temuin. Kayak contohnya misalkan kita mau pergi ke Ancol kayak gitu ya, atau misalkan pusat-pusat kebugaran atau pusat olahraga lainnya. Nah, dari uang masuk atau HTM yang kita bayarkan ke pengelola, nanti ada sekian persennya itu harus dibayarkan pengelola kepada pemerintah. Nah, itu dinamakan retribusi gitu, retribusi terhadap jasa usaha tempat rekreasi maupun olahraga. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, retribusi perizinan tertentu. Jadi setiap kita melakukan perizinan itu akan dikenakan biaya retribusinya juga. Pertama ada retribusi izin mendirikan bangunan. Nah, kita kan biasanya kalau mau bikin atau mau bangun sesuatu gitu di atas tanah, sebuah tanah gitu, meskipun tanahnya juga punya kita gitu, kita kan harus mendapatkan IMB atau izin mendirikan bangunan. Nah, ketika kita mengurus IMB nanti akan dikenakan retribusinya ini nih Sobat Belajar untuk izin mendirikan bangunan. Selanjutnya ada retribusi tempat penjual minum alkohol. Sebenarnya minuman alkohol itu ketika ya misalnya kayak toko swalayan gitu ya menjual minuman alkohol kayak gitu, nah nanti akan dikenakan retribusinya sendiri. Mungkin tempat swalayan itu udah dikenakan pajak, tapi karena dia menjual minuman alkohol, dia akan dikenakan retribusi lagi. Selanjutnya ada retribusi izin gangguan. Nah, mungkin di sini maksudnya retribusi izin gangguan itu ketika kita ingin mengadakan keramaian atau kerumunan gitu, yang akhirnya nanti membutuhkan tenaga-tenaga keamanan gitu ya. Nah, nanti kita harus membayarkan retribusi ini kepada pemerintah. Selanjutnya ada retribusi izin trayek. Nah, ini trayek yang dimaksud trayek kalau misalkan terhadap PO bis gitu mungkin ya. Kan ada trayek-trayek yang ditetapkan oleh PO bis itu. Nah, ini ada retribusi izin trayeknya. Selanjutnya ada retribusi izin usaha perikanan. Ternyata ketika seseorang ingin mendirikan usaha perikanan, itu juga ada retribusi izinnya yang harus dibayarkan oleh si pengusaha tersebut kepada pemerintah. Selanjutnya nih, tadi sesuai sama janji kakak, kita akan bahas mengenai perbedaan antara pajak dengan retribusi. Nah, ini ada faktor-faktor yang membedakannya, dan di sini ada penjelasan mengenai pajak, kemudian di sini retribusi. Kita bahas dari faktor yang membedakan dari segi keputusan. Kalau pajak, keputusannya ini dari undang-undang
keputusan atau undang-undang dari pemerintah pusat. Jadi keputusan terhadap pajak ini dari pemerintah pusat yang berupa undang-undang. Nah, kalau retribusi, dia keputusannya dari pemerintah daerah. Selanjutnya ada ketetapan. Kalau pajak, ketetapannya itu diatur dengan undang-undang. Nah, tadi nih ya keputusannya itu berupa undang-undang, nah ketetapannya juga diatur dalam undang-undang. Kemudian kalau retribusi, ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, pihak pemungut. Kalau pajak, pihak pemungut itu pemerintah pusat. Nah, kalau retribusi pemerintah daerah. Jadi intinya yang membedakan nih dari segi keputusan, ketetapan, dan pihak pemungut, simpelnya itu kalau pajak itu berurusan langsung sama pemerintah pusat. Kalau retribusi itu pemerintah daerah, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada sifat pungutan nih. Kalau pajak itu wajib yang dipaksakan, sementara retribusi itu tidak wajib. Tidak wajib, tapi sebenarnya lebih ke apa ya? Sebenarnya nggak wajib, tapi sangat disarankan untuk bayar gitu. Nah, kalau pajak itu kan wajib yang dipaksakan, karena kalau kita nggak bayar pajak, kita akan dikenakan sanksi berupa pidana kayak gitu. Jadi karena tadi pajak itu diatur dalam perundang-undangan ya, jadi ada sanksi yang akan diberikan ketika seseorang itu tidak membayar pajak. Nah, selanjutnya ada imbalan atau jasa. Kalau pajak itu tidak mendapat imbalan atau jasa secara langsung, sementara retribusi mendapat imbalan jasa secara langsung. Maksudnya di sini, contohnya ketika kita pergi nih ke tempat rekreasi gitu. Kita bayar retribusi berupa harga tiket masuk gitu ya, HTM kalau misalkan kita ke pantai. Nah, itu kan kita mendapatkan imbalan jasanya secara langsung gitu ya. Berarti kita mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke tempat wisata tersebut. Sementara kalau pajak itu dia nggak mendapat imbalan atau jasanya secara langsung, karena nanti imbalan atau jasanya itu bersifat jangka panjang. Misalkan kalau kita bayar pajak itu nanti pemasukan pajak yang dari pemerintah itu akan dibangun berupa jembatan atau fasilitas-fasilitas umum negara lainnya. Selanjutnya ada perlakuan aturan. Kalau pajak berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, sementara retribusi hanya berlaku untuk daerah yang bersangkutan. Lagi-lagi tadi ya, kalau pajak itu dia bersifat pemerintah pusat gitu, kalau retribusi itu daerah. Sumber pendapatannya, nah sama nih. Pajak juga pemerintah pusat, kalau retribusi ini sumber pendapatannya dari pemerintah daerah. Itu ya. Jadi simpelnya itu tuh kalau pajak itu berkaitan sama pemerintah pusat aja, terus kalau retribusi itu berkaitan ya sama pemerintah daerah, kayak gitu. Dari segi itu udah bisa ngebedain ya faktor yang membedakan dan apa aja sih perbedaan antara pajak sama retribusi gitu. Simpelnya gitu aja sobat belajar ya, biar gampang diinget-inget gitu. Kalau pajak berarti dipungut oleh pemerintah pusat tuh sifatnya wajib banget, fardu ain kayak gitu. Gak boleh nggak bayar, karena kalau kita nggak bayar nanti kita akan dikenakan sanksi pidana. Kalau retribusi nggak dikenakan sanksi pidana gitu, karena sifatnya nggak wajib. Gitu sobat belajar. Nah, tadi kita udah ngebahas mengenai apa itu retribusi, jenis-jenisnya, dan perbedaan retribusi sama pajak. Sekarang kita latihan soal. Di sini ada gambar TPU Pondok Rangon. Pemungutan retribusi untuk tempat tersebut masuk ke kategori A. Retribusi jasa umum, B. Retribusi jasa usaha, yang C. Retribusi perizinan tertentu, yang D. Pajak, dan yang E. Cukai. Jawabannya retribusi jasa umum. Tadi ya TPU ini masuknya ke jasa umum. Kalau retribusi jasa usaha itu tadi kan ini ya, dia itu pusat pertokoan. Contohnya ya, salah satu contohnya di sini. Nah, kalau retribusi perizinan tertentu kayak tadi misalkan dia izin mendirikan bangunan. Gitu. Terus ada pajak sama cukai. Nah, kalau pajak itu kan merupakan tadi ya bukan termasuk ke dalam pemungutan resmi gitu. Kalau cukai, tadi cukai itu contohnya kalau kita pembelian rokok. Gitu. Selanjutnya, soal nomor 2. Ketetapannya diatur dalam undang-undang merupakan ciri-ciri A. Bea masuk, B. Cukai, yang C. Retribusi, D. Pajak, dan yang E. Sumbangan. Jawabannya
pajak. Nah, di sini kata kuncinya dia diatur dalam undang-undang. Berarti bukan masuk ke retribusi, sumbangan, cukai atau bea masuk gitu. Karena ini antara bea masuk, cukai, retribusi dan sumbangan ini merupakan pungutan resmi itu, dan sifatnya itu nggak diatur dalam undang-undang. Jadi kalau nggak dibayar pun ya nggak akan dikenakan sanksi pidana seperti itu. Oke, soal terakhir. Berikut ini macam-macam pungutan resmi kecuali A. Bea masuk, B. Cukai, yang C. Sumbangan, D. Retribusi, dan yang E. Pajak. Jawabannya pajak ya, karena keempat item ini merupakan pungutan resmi yang tadi di slide awal-awal nih yang udah kakak bahas apa aja sih pungutan-pungutan resmi gitu. Nah, kakak review sedikit ya tadi mengenai pajak sama retribusi atau pajak dengan pungutan resmi lainnya. Dari segi perbedaannya udah jelas ya, udah tergambar kalau pajak itu dia sifatnya wajib, fardu ain, jadi harus banget dibayarkan. Kalau nggak dibayar, nanti si wajib pajaknya itu dikenakan sanksi pidana kayak gitu. Sementara untuk retribusi dan pungutan resmi lainnya itu, ketika kita nggak membayar, itu kita nggak akan dikenakan sanksi pidana, yang artinya sifatnya tidak wajib kayak gitu sobat belajar. Nah, terus kalau intinya tuh kalau pajak itu diaturnya sama pemerintah pusat dan udah ditetapkan dalam undang-undang. Kalau pungutan resmi lainnya, sumbangan dan segala macamnya itu dan retribusi itu ditetapkannya biasanya sama pemerintah daerah gitu. Dan apapun ketetapan ataupun pengurusan dari pajak ataupun pungutan resmi lainnya tadi, retribusi itu perbedaannya itu ya, kalau pajak itu diatur sama pemerintah pusat atau negara yang berwenang, kalau retribusi itu daerah atau biasanya tuh dia Pemda kayak gitu. Nah, itu ya sobat belajar, penjelasan mengenai pajak dengan retribusi lainnya, penjelasannya dan latihan soalnya tadi mudah kan ya. Nah, kakak harap nih sobat belajar bisa berlatih-latih lagi nih soal mengenai pajak dan retribusi lainnya di rumah, supaya wawasan atau pengetahuan sobat belajar mengenai pajak dengan retribusi lainnya itu bisa semakin bertambah gitu. Nah, ini kan udah paham ya apa perbedaannya. Oke sobat belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!